Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk telah menyimak materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah proses manufaktur dan juga materi yang bisa digunakan pada mata kuliah manajemen operasi, yaitu dengan judul metode Taguchi. Nah, jadi metode Taguchi ini merupakan salah satu metode untuk mengukur kualitas produk, suatu produk. Jadi untuk melihat bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk kita. Nah, jadi baik itu di proses manufaktur ataupun di manajemen operasi itu kita perlu nih untuk melihat nih kualitas produk kita. Kalau di proses manufaktur misalnya kita produk pengelasan gitu ya. Nah, jadi kita tuh bagaimana nih cara meningkatkan si hasil las tersebut agar cacatnya itu minimum atau bahkan tidak ada cacat dari hasil las kita. Kalau di manajemen operasi, nah itu kita juga melihat kualitasnya. Jadi apa saja nih parameter-parameter untuk suatu produk seperti itu. Nah, jadi terus parameter ini mana nih parameter yang paling mempengaruhi produk tersebut. Dan kalau di manajemen operasi tentunya produknya tidak harus produk manufaktur, bisa juga produk jasa atau juga produk-produk yang produksi bukan industri manufaktur tapi produksi misalnya kayak makanan, minuman seperti itu. Nah, jadi nanti silakan disimak bagaimana apa saja sih metode maksudnya apa itu metode Taguchi, lalu juga bagaimana cara langkah-langkah perhitungannya dan juga disimak untuk contoh-contoh studi kasus yang saya berikan untuk metode Taguchi itu. Jadi metode Taguchi itu bisa dipakai di segala studi kasus, tidak hanya nanti di proses manufaktur saja seperti itu. Berikut pembukaannya. Selanjutnya kita langsung saja untuk saya share screen. Jadi di sini, nah, jadi rekayasa kualitas dengan menggunakan metode Taguchi. Nah, di sini ada apa sih itu Taguchi gitu ya. Jadi konsepnya Taguchi yaitu membuat desain produk dengan kerugian seminimal mungkin dan bernilai seoptimal mungkin. Jadi dari parameter di sini terdapat beberapa parameter tentunya, misalnya untuk kita membuat produk gitu ya, misalnya saja yang mudah yang umum misalnya kita mau buat roti kue gitu ya. Nah, jadi kue ini kan ada gulanya, ada tepungnya, ada airnya, ada telurnya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih ukuran dari parameter ini agar nanti kuenya itu bagus gitu, agar kuenya itu tidak bantet, tidak rusak sehingga nanti tidak rugi gitu, dan dia menghasilkan rasa yang enak. Kalau di proses manufaktur, misalnya kita melakukan pengelasan nih, gitu kan, atau pengelasan itu kan ada cacatnya ya, misalnya porositas, terak, terus atau porositas kayak lubang atau cacat-cacat lainnya seperti itu. Nah, di situ kita cek nih apa sih yang menyebabkan cacat itu. Nah, seperti itu. Kalau cacat kan berarti produknya nanti akan rugi seperti itu. Sehingga nanti pada saat kita menggunakan konsep Taguchi, nah kita berharap dia tidak cacatnya itu tidak banyak sehingga dia nanti optimal seperti itu hasilnya. Lalu kualitas berdasarkan Taguchi yaitu kerugian yang diterima oleh konsumen sejak produk tersebut dikirimkan, yaitu dia terdiri dari biaya ketidakpuasan konsumen sampai dengan reputasi perusahaannya buruk. Nah, jadi kalau konsumennya itu tidak puas, maka reputasi perusahaannya itu buruk. Seperti itu tentunya kan, pasti kalau kita beli suatu barang dan dia ternyata cacat, itu pasti nanti kita tidak akan puas dengan perusahaan perusahaan tersebut. Lalu sasaran metode Taguchi, apa itu sasarannya? Yaitu menjadikan produk robust terhadap noise. Nah, jadi menjamin kembalinya konsumen, memperbaiki reputasi dan meningkatkan market share perusahaan. Jadi dengan kita mengetahui parameter apa saja sih yang mempengaruhi tadi, kita hindari gitu yang menyebabkan kerusakan, sehingga
kerusakannya itu akan berkurang seperti itu. Selanjutnya di sini ada konsep kualitas menurut Taguchi dibagi menjadi 4, yaitu ada kualitas desain mulai dari awal proses, tidak hanya pada proses inspeksi atau offline strategi. Selanjutnya ada kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target, yaitu produk didesain tahan terhadap faktor lingkungan yang tak terkontrol, yaitu ada noise, temperatur, atau kelembapan contohnya. Terus kualitas tidak hanya didasarkan performance atau ukuran kapabilitas sebuah produk atau karakteristik dari produk. Selanjutnya nomor 4 yaitu biaya kualitas seharusnya diukur sebagai fungsi dari variasi performance produk. Nah, jadi kualitas itu diukur dari performansi produknya. Apakah produk itu tidak ada cacat, produknya itu bermanfaat, berguna dengan baik, seperti itu, berfungsi dengan baik, seperti itu. Selanjutnya di sini ada Taguchi loss function atau fungsi kerugian menentukan ukuran finansial ketidakpuasan konsumen pada performance produk yang menyimpang dari nilai targetnya. Jadi di sini ada nilai targetnya nih. Jadi misalnya produk itu dikatakan cacat di range misalnya range-nya 1 sampai 5. Pada saat produk itu di 6 berarti dia cacat seperti itu. Tapi kalau produknya dinilai 3 gitu berarti dia tidak cacat. Nah, jadi ada range-nya. Jadi secara tradisional produk bisa dikatakan bagus jika secara uniform berada di antara spesifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada 1 sampai 10 gitu ya. Nah, pada saat dia dikatakan targetnya itu misalnya 6 gitu. Nah, jadi pada saat dia tuh di antara 4 sampai 8 misalnya, dia itu dianggap no loss atau tidak ada kerugian. Nah, tapi pada saat dia 2 atau bahkan 10 gitu berarti dia itu loss atau tidak sesuai dengan targetnya karena targetnya dia ada di kurva yang cekung ini, target value-nya seperti itu. Nah, konsumen semakin tidak puas saat performance tidak sesuai dengan target. Nah, pasti kita tidak akan puas kalau performance dari si barang itu tuh tidak sesuai dengan target. Misalnya gini, di iklannya tuh dikatakan bahwa handphone ini tuh bisa foto dalam zoom-nya itu baik gitu ya, tidak pecah, tidak ngeblur gitu. Nah, tapi pas kita sudah beli nih, ternyata kok dia zoom-nya tuh hanya kecil gitu. Jadi pada saat kita zoom lagi dia akan pecah seperti itu. Lalu Taguchi karena hal tersebut Taguchi mengusulkan sebuah quadratic curve untuk mempresentasikan performance produk. Nah, di sini ada LCT dan UCT. Mempresentasikan batas bawah dan batas atas toleransi, yaitu cenderung subjektif. Perhitungan target paling baik adalah dengan fungsi kerugian yang menggunakan rata-rata dan variasi untuk memilih desain yang paling bagus. Nah, contohnya di sini misalnya ada jeruk nih. Jeruk ini dikatakan matang pada di hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Sebelum hari ketiga dia tidak matang. Kalau setelah hari ketujuh dia akan busuk. Nah, seperti itu. Ini adalah contohnya. Persamaannya adalah seperti ini. Loss sama dengan K dalam kurung sigma kuadrat plus rata-rata Y minus T kuadrat. Di mana K itu yaitu rupiah, kalau kita ya rupiah, kalau Indonesia, kalau di luar kita bahasakan luar yaitu dolar, dibagi delta kuadrat seperti itu. Di sini jika dua produk mempunyai variansi sama tetapi rata-rata berbeda, maka produk dengan rata-rata yang lebih mendekati pada target mempunyai kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, jika dua produk mempunyai rata-rata sama tetapi variasi berbeda, maka produk dengan variasi yang lebih rendah mempunyai kualitas yang lebih baik. Jadi misalnya ada dua produk nih, yaitu memiliki variasi sama tapi rata-rata yang berbeda gitu. Maksudnya variasi ini parameternya itu sama tapi dia hasil rata-ratanya itu berbeda, maka rata-rata terdekat kepada target itu yang terbaik. Namun kalau dia rata-ratanya sama tetapi variasi berbeda, maka variasi yang lebih rendah mempunyai kualitas yang lebih baik. Intinya itu yang lebih rendah dari lebih dekat ke kalau tadi sesuai rata-rata yang lebih dekat ke target itu baik, kalau variasi yang lebih rendah itu baik. Dua kategori utama dari kerugian pada konsumen terkait kualitas produk. Nah, ada kerugian memberi efek yang berbahaya untuk konsumen, ada juga kerugian karena variasi tambahan yang tidak sesuai dengan fungsi performansinya. Pengaruh besar pada stek desain produk. Nah, ini kerugian-kerugian ini mempengaruhi di desain produknya. Misalnya gini, kita sudah memiliki desain produk, ternyata pas sudah diproduksi dia ternyata kurang nih,
maksudnya ada cacatnya, berarti kan kita harus melihat desainnya lagi, kita harus mendesain lagi seperti itu. Lalu ada fungsi kerugian, Lx sama dengan K dalam kurung X min M kuadrat, di mana L-nya itu kerugian, yaitu uang, rupiah gitu ya. Lalu M-nya adalah karakteristik yang seharusnya diset, lalu X karakteristik aktual diset, dan K konstanta yang tergantung pada jarak dari karakteristik dan unit keuangan. Bila market research data tersedia, sebaiknya menggunakan quadratic loss function. Pendekatan Taguchi untuk mereduksi variasi produk merupakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, proses manufaktur produk dengan cara terbaik setiap saat atau penyimpangan kecil dari target. Jadi diusahakan penyimpangan dari target itu seminimal mungkin seperti itu. Lalu memproduksi semua produk seidentik mungkin atau mengurangi variasi produk. Jadi jangan misalnya kita punya perusahaan gitu, jadi dalam satu perusahaan itu lebih baik kita fokus di sedikit produk gitu daripada kita punya banyak variasi produk tapi malah tidak terkontrol. Lalu strategi kualitas Taguchi dalam memperbaiki kualitas dalam stage desain produk adalah dengan membuat desain yang tidak terlalu sensitif terhadap pengaruh faktor tak terkontrol dan optimisasi desain produk. Jadi misalnya kita bikin produk itu ya, misalnya tadi faktor-faktor tak terkontrolnya adalah temperatur ruangan, suhu atau udara seperti itu. Jadi jangan sampai produk kita ini sensitif sekali. Misalnya dia hujan, musim dingin, dia cepat busuk atau cepat rusak, cepat karaten, atau pada saat begitu juga pada kebalikannya jika panas dia akan cepat rusak. Nah, jadi dia harus sesuai, harus seimbang gitu. Jangan yang tahan panas, jangan yang terlalu tahan dingin seperti itu. Ini robust design, salah satu tujuan eksperimen pada parameter desain adalah menyusun satu kombinasi faktor-faktor yang kokoh atau robust terhadap adanya faktor-faktor pengganggu atau noise yang tidak dapat atau sulit dikendalikan dan menyebabkan variabilitas yang tinggi pada produk. Lalu mengatur parameter yang mempengaruhinya pada tingkat yang paling kurang sensitif terhadap faktor gangguan atau noise. Tadi faktor luar itu adalah noise, seperti itu. Bentar, mohon maaf, saya mute saya dulu, izin sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi desain dalam Taguchi itu yang pertama kita desain sistemnya, yaitu konsep, ide, metode baru. Nah, itu untuk memperbaiki peningkatan produk kepada konsumen. Lalu ada desain parameternya. Jadi di sini upaya meningkatkan keseragaman produk atau mencegah tingginya variabilitas. Parameter dari proses tertentu ditetapkan agar performansi produk tidak sensitif terhadap penyebab terjadinya variabilitas. Lalu ada desain toleransi, yaitu kualitas ditingkatkan dengan mengetatkan toleransi pada parameter produk atau proses untuk mengurangi terjadinya
terjadinya variabilitas pada performansi produk, melakukan eksperimen untuk menentukan faktor dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas produk, dan juga menentukan kombinasi faktor-faktor terhadap penyebab timbulnya variabilitas. Jadi kita desain dulu sistemnya, konsepnya nih mau seperti apa. Tadi misalnya di proses manufaktur gitu ya, misalnya ada plat gitu, plat ini tuh nanti mau dibuat apa seperti itu. Nah baru bagaimana sih cara kita meningkatkan kepuasan konsumen untuk misalnya plat ini mau dijadikan apa ya, mau dijadikan atau misalnya aluminium root gitu mau dijadikan monel gitu ya. Nah jadi monel ini dia itu yang seperti apa nih yang biar yang maksudnya itu yang tidak biasa dari pasaran sehingga nanti konsumen ini lebih puas gitu ya. Jadi peningkatan produknya itu kepada konsumen. Kita melihat konsumennya. Nah, lalu kita desain parameternya. Parameter-parameter apa nih yang mempengaruhi dari kekuatan si monel yang maksudnya aluminium root yang dibubut untuk menjadi monel tadi seperti itu. Jadi apa saja yang mempengaruhi parameternya kita cari gitu. Lalu nanti kita desain toleransinya. Nah, jadi misalnya nih, misalnya kalau pembubutan itu dari tingkat kekasarannya seperti itu ya. Jadi misalnya monel gitu tingkat kekasarannya misalnya harus berada di range 1 sampai 5 seperti itu. Nah, itu toleransinya misalnya dia di 6 masih boleh, tapi kalau nanti dia sampai 8 atau 9 itu tidak boleh karena sudah sangat jauh lewatnya itu toleransinya. Nah, itu kita lakukan dari kita lakukan eksperimen, kita mengambil data gitu kan ya, melakukan pembubutan monel, lalu nanti kita cek kekasarannya, mana saja sih ini yang masuk di dalam range, mana yang tidak masuk di dalam range, seperti itu. Lalu ini ada langkah-langkah eksperimen. Yang pertama pada metode Taguchi itu yaitu menyatakan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu mendefinisikan sejelas mungkin permasalahan yang dihadapi untuk dilakukan suatu upaya perbaikan, lalu menentukan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi karakteristik kualitas dan tingkat performansi dari eksperimen. Jadi harus ditentukan karakteristik kualitasnya itu seperti apa. Seperti itu nanti ada penjelasannya, yaitu karakteristik kualitas itu ada 3. Ada small is better atau lebih kecil dari target itu lebih baik, atau large is better lebih besar daripada target itu lebih baik, maksudnya dari titik minimumnya gitu ya, atau nominal is better dia harus di titik itu baru dia itu dikatakan baik seperti itu. Itu harus kita tentukan dulu karakteristiknya kita mau pilih yang mana gitu. Jadi ini masing-masing studi kasus itu berbeda. Jadi misalnya tadi kayak proses manufaktur untuk kekasaran itu semakin rendah dia semakin baik. Tapi misalnya untuk studi kasus untuk makanan nih, makanan itu semakin tinggi akan semakin baik seperti itu. Maksudnya tinggi enak, lebih enak, semakin enak rasanya gitu ya, semakin cantik, semakin baik modelnya gitu, semakin menarik. Nah, seperti itu. Jadi setiap studi kasus itu akan berbeda-beda seperti itu. Lalu menentukan metode pengukuran, cara parameter diamati, dan cara pengukuran dan peralatan yang diperlakukan. Lalu identifikasi faktor, yaitu melakukan pendekatan yang sistematis untuk menemukan penyebab permasalahan. Jadi diidentifikasi nih, tadi kan kita udah menentukan nih faktor-faktor apa saja, itu diidentifikasi faktor apa sih yang paling berpengaruh terhadap produk saya, misalnya ya, kalau misalnya faktor A nih terlalu sangat berpengaruh, dia menyebabkan cacat, berarti faktor A itu yang harus mungkin nilainya dikurangin atau ditambah seperti itu. Lalu ada langkah identifikasi faktor, ada brainstorming, ada juga diagram sebab akibat. Nah, kalau brainstorming itu mendorong timbulnya gagasan yang mungkin sebanyak-banyaknya dengan memberikan kesempatan proses pemikiran kreatif setiap orang dalam kelompok untuk mengajukan pendapatnya. Lalu kalau diagram sebab akibat itu kayak diagram ikan fishbone gitu. Nah, dia itu akibatnya tuh misalnya porositas itu disebabkan sama apa, nah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya brainstorming, kalau untuk studi kasus manufaktur gitu ya, itu biasanya lebih ke diagram sebab akibat karena pasti. Tapi kalau brainstorming ini biasanya untuk produk-produk jasa atau produk-produk makanan. Yang tadi saya bilang misalnya kita jualan kue gitu. Kue ini kan biasanya bisa diukur tuh dari rasanya, dari
tampilannya seperti itu. Nah, dan ini biasanya itu bisa kita hasilkan dari penilaiannya itu dari brainstorming atau menanyakan kepada si pembeli atau menanyakan kepada si ahli perkuean seperti itu. Nah, jadi di sini identifikasi faktornya itu dibedakan sesuai dengan jenis produknya seperti itu. Lalu mengumpulkan gagasan mengenai penyebab dari permasalahan yang ada, lalu mencatat gagasan yang masuk tanpa kecuali, lalu mengelompokkan gagasan tersebut, lalu gagasan yang sejenis yang timbul pada perusahaan dikelompokkan dalam suatu kelompok, menyimpulkan gagasan-gagasan yang mungkin menjadi penyebab permasalahan. Jadi di sini ada langkah pertama itu membuat standar optimal dulu. Lalu kita brainstorming, lalu analisa eksperimen dan interpretasi hasil, lalu mempertegas prediksi hasil, lalu hasil dari tadi ditentukan lagi, dicek lagi dengan standar optimalnya, yang mana yang sesuai, mana yang tidak, lalu dilakukan lagi brainstorming. Nah, jadi ini memang siklusnya itu berputar terus, jadi tidak ada terpotongnya. Jadi misalnya brainstorming yang sudah baik, baru nanti bisa kita, oh oke, produknya sudah oke. Kalau ternyata dari hasil brainstorming itu banyak nih faktor yang harus di desain lagi, berarti harus dianalisa eksperimen lagi, seperti itu. Yang kelima yaitu memisahkan faktor kontrol dan faktor noise. Nah, jadi di metode Taguchi itu ada dua faktor kontrol dan faktor noise. Faktor kontrol itu sudah ditetapkan nilainya oleh perancang dan dapat dikontrol. Jadi faktor-faktor yang dapat dikontrol. Jadi misalnya kayak pada mesin hasil bubut gitu ya, mesin bubut, faktor terkontrolnya itu misalnya arah kedalaman pemakanan, waktu pemakanan, lalu jenis pahat. Nah, seperti itu kan sudah tetap ya, pasti gitu. Itu bisa dikontrol. Nah, tapi kalau misalnya noise, faktor noise itu faktor yang tidak bisa dikontrol. Nah, seperti itu. Jadi faktor noise itu dapat menyebabkan penyimpangan dari karakteristik kualitas dari nilai target suatu yang sulit untuk dikontrol atau biayanya itu besar. Jadi misalnya tadi di proses puput itu misalnya ada nih misalnya ada ketajaman pahat gitu ya. Nah, jadi kan kita itu tidak bisa mengontrol tuh. Maksudnya pada saat di titik mana atau menit keberapa pahat ini mulai tumpul, itu bisa kita bisa mengontrol, cuma kan sulit gitu. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya kalau kita membuat kue, faktor terkontrolnya misalnya ada tepung gitu ya. Tepung itu kan ada takarannya, bisa ditakar gitu. Ada gula itu kan bisa ditakar. Nah, itu kan itu adalah faktor kontrolnya, bisa ditakar atau disesuaikan gitu. Enak gitu ditentukannya. Tapi kalau faktor noise-nya misalnya membuat kue itu misalnya suhu ruangan. Nah, biasanya kan tingkat adonan itu juga ditentukan dari suhu ruangan nih. Misalnya suhu ruangannya panas, nanti adonannya itu mungkin bisa malah cepat rusak kayak gitu ya, atau kalau dia terlalu dingin juga seperti itu. Nah, itu kan bisa dikontrol, cuma susah gitu, kita harus pakai alat ukur suhu ruangan yang memang bagus gitu ya, baru kita bisa. Nah, seperti itu. Lalu ada menentukan level dari faktor dan nilai faktor. Jadi jumlah derajat bebas yang akan digunakan dalam pemilihan orthogonal array. Jadi kita menentukan nih level dari faktornya. Jadi tadi misalnya ada faktor 1 itu, masing-masing faktor itu levelnya berapa? 1, 2, atau 3, seperti itu. Lalu mengidentifikasi faktor yang mungkin berinteraksi apabila pengaruh dari suatu faktor tergantung dari level faktor lain. Lalu menggambar linear graph yang diperlukan untuk faktor kontrol dan interaksinya. Lalu memilih orthogonal array, yaitu metrik dari sejumlah kolom yang mewakili faktor-faktor dari percobaan dan baris. Lalu memasukkan faktor dan atau interaksi ke dalam kolom. Nanti akan lebih jelas kalau di kalian baca di studi kasusnya seperti itu. Selanjutnya melakukan percobaan, sejumlah trial. Ini di trialnya itu atau sampelnya itu ditentukan itu oleh tabel LO ya, orthogonal array seperti itu. Tabel ANOVA, tabel Taguchi gitu nanti ditentukan trialnya itu harus 5 kah, harus 8, harus 10, seperti itu. Lalu ada analisis hasil eksperimen. Nah, untuk di metode Taguchi, analisis hasil eksperimen ini menggunakan metode ANOVA, yaitu perhitungan jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat terhadap rata-rata, dan jumlah kuadrat faktor, dan jumlah kuadrat error. Lalu di sini ada persen kontribusi, jadi di sini dilihat
bagian dari total variasi yang diamati pada eksperimen dari masing-masing faktor yang signifikan untuk mereduksi variasi. Jadi kontribusi masing-masing faktor di masing-masing level itu berapa nih? Yang paling tinggi ini siapa nih kontribusinya, seperti itu. Lalu ada rasio signal to noise atau SN ratio, ini meneliti pengaruh faktor noise terhadap variasi yang timbul. Nah, tadi di sini ini seperti kualitas gitu ya. Jadi ada larger is better, ada semakin tinggi nilainya maka kualitas akan lebih baik, ada nominal. Dia harus tetap di nominal tersebut, ada juga smaller is better, atau semakin kecil nilainya maka kualitas akan lebih baik, seperti itu. Lalu ada pemilihan level faktor untuk kondisi optimal bila percobaan terdiri dari banyak faktor dan tiap faktor terdiri dari beberapa level untuk menentukan kombinasi level yang optimal dengan membandingkan nilai perbedaan rata-rata eksperimen dari level yang ada. Perkiraan rata-rata pada kondisi optimal menjumlahkan pengaruh dari ranking faktor yang lebih tinggi. Pengaruh dari faktor yang signifikan adalah pengaruhnya pada rata-rata percobaan. Begitu selanjutnya itu menjalankan percobaan konfirmasi. Setelah kita melakukan eksperimen gitu ya, kita dapat hasilnya nih, misalnya faktor A yang paling berpengaruh, lalu faktor C, lalu faktor B yang level 1, level 2 misalnya seperti itu. Kita lakukan konfirmasi, uji konfirmasi dari faktor-faktor yang optimal ini, seperti itu. Jadi mana dengan menggunakan nilai optimal ini apakah benar nih kita konfirmasi lagi nih, apakah benar hasilnya ini sesuai gitu ya. Kalau memang sesuai berarti perhitungan kita, berarti faktor-faktor yang kita hitung, yang sudah kita hitung itu benar gitu hasilnya. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi dia tetap keluar dari target, dari nilai target kita. Oh berarti masih ada yang salah nih dari perhitungan kita, atau memang dari awal maksudnya dari desainnya udah salah, dari desain penelitiannya, seperti itu. Nah, di sini ada dinamakan derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, derajat kebebasan yaitu banyaknya perbandingan yang harus dilakukan antar level-level faktor atau efek utama atau interaksi yang digunakan untuk menentukan jumlah percobaan minimum yang dilakukan. Ini memberikan informasi tentang faktor dan level yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap karakteristik kualitas. Untuk faktor utama, misal faktor utama A dan B, misalnya jumlah level faktor, itu misalnya ada 2 gitu ya. Untuk faktor A itu levelnya 2 minus 1, berarti A minus 1 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Berarti di F-nya atau degree of freedom-nya adalah 1. Kalau jumlah level pada tiap faktor itu 3, berarti degree of freedom-nya adalah 2. Seperti itu. Tabel ortogonal array yang dipilih harus mempunyai jumlah baris minimum yang tidak boleh kurang dari jumlah derajat bebas totalnya. Ortogonal array adalah matriks dari sejumlah baris dan kolom, matriks faktor dan level yang tidak membawa pengaruh dari faktor atau level yang lain. Setiap kolom mempresentasikan faktor atau kondisi tertentu yang dapat berubah dari suatu percobaan ke percobaan lain. Lalu ada array disebut ortogonal karena setiap level dari masing-masing faktor adalah seimbang atau balance dan dapat dipisahkan dari pengaruh faktor yang lain dalam percobaan. Nah, di sini ada tabel ortogonal array. Nanti kalau kalian coba dicari e-book untuk Taguchi. Nah, di situ nanti akan lengkap untuk ortogonal array-nya seperti itu. Nah, di sini ada notasi. Di sini cara lihatnya adalah L8, misalnya L827 gini ya. Ini misalnya tabel ortogonal array-nya L8 gitu ya. Itu berarti dia L ini menunjukkan informasi mengenai ortogonal array. Lalu yang nomor 2, 8 ini menunjukkan jumlah percobaan yang dibutuhkan ketika menggunakan ortogonal array. Jadi pada saat kita L8 berarti percobaan kita ada 8 kali percobaan seperti itu. Lalu nomor kolom jumlah faktor yang diamati dalam ortogonal array. Nah, nomor 3 ini ada 7 faktornya. Lalu yang nomor 4 ini adalah level. Dia menyatakan jumlah level faktor. Jadi ada 2 level pada tiap-tiap faktor seperti itu. Penentuan derajat bebas berdasarkan pada jumlah faktor utama yang diamati dan interaksi yang diamati. Lalu jumlah level dari faktor yang diamati, lalu resolusi percobaan yang diinginkan atau batasan biaya. Nah, di sini bisa dicek, dibaca selanjutnya. Ada analisanya, yaitu interaksi antar faktor. Jadi kita lihat nih, faktor A interaksinya sama faktor, misalnya faktor A dengan faktor B ini interaksinya bagaimana, seperti itu. Lalu menggunakan analisis varians atau ANOVA, yaitu analisis varians adalah teknik perhitungan yang memungkinkan secara kuantitatif mengestimasikan kontribusi dari setiap faktor pada semua pengukuran respon, dan sebagainya. Nah, yang dipakai adalah ANOVA 2 arah, ini persamaannya, misalnya faktor A, kita menghitung SS atau sum square-nya, itu ada SSA,
ada derajat bebasnya tadi VA, ada MS-nya, mean square, lalu ada F hitungnya, dan ada kontribusinya berapa, seperti itu. Ini ANOVA 2 arah, yaitu untuk F rasio seperti itu. Ini persamaan untuk menghitung SS total atau sum square total. Nah, jadi contohnya dihitung satu-satu. Misalnya di SSA itu persamaannya adalah, ini untuk persamaan untuk level 2. Jadi misalnya SSA NA1 dikali A1 kuadrat plus NA2 dikali A2 kuadrat min SS min, seperti itu. Dan selanjutnya nanti bisa coba dihitung di studi kasus. Di studi kasus itu sudah ada, nanti silahkan dicek. Ini adalah persen kontribusinya. Kontribusi dari masing-masing faktor itu berapa sih untuk produk kita, seperti itu. Percobaan konfirmasi, ya, nanti bisa juga ini dibaca sendiri. Untuk intinya percobaan konfirmasi ini kita mengkonfirmasi apakah hasil eksperimen kita tadi ini, kan udah tadi yang saya bilang udah ada hasilnya, apakah hasilnya ini benar sesuai gitu ya. Kalau ternyata kita lakukan lagi eksperimen dengan hasil kita yang optimal tadi, faktor-faktor yang optimal tadi, ternyata hasilnya itu sesuai target gitu, berarti dia benar, seperti itu. Itu Pak, maksudnya konfirmasi, kita mengkonfirmasi kebenaran itu, seperti itu. Oke, berikut untuk metode Taguchi. Nanti untuk LL tabel L-nya atau orthogonal array-nya nanti akan saya berikan contoh di lampiran, seperti itu. Demikian untuk metode Taguchi. Jika ada yang ditanyakan silahkan dicatat pada saat nanti pertemuan Zoom meeting ataupun tatap muka, nanti akan saya bahas satu-satu pertanyaan yang diajukan, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.